Permainan belum selesai. Prajurit itu seharusnya jatuh. Dan saya masih harus melompat dari kereta perang ini ke kereta perang itu. Dan selanjutnya, saya harus menghentikan kedua kereta perang ini dengan kelincahan saya, Nyi Jantur. Iya. Tapi saya sudah terlanjur menghentikannya, Raden. Jadi maafkan saya ya, Raden. Ya, saya tidak suka Nyi Jantur ikut campur. Wah, nampaknya terjadi kesalahpahaman antara Nyi Jantur dan Ramajagandhi sang Begawan. Iya. Memang inilah saatnya kita mendekat. Mari. Kenapa Nyi Jantur masih segar bugar dan ada di situ, Tuan Badung? Ya, siapa lagi yang bisa punya bikin Nyi Jantur segar bugar, kalau bukan Tabib Suliwa? Kenapa kita tidak aja ketika itu? Sudahlah. Sayang, nasi sudah menjadi bubur, Tapi Tuan, Nyi Jantur itu guru sihir. Iya, benar Tuan Bahadur. Apa jadinya nanti? Kalau Nyi Jantur tahu, Ramajagandhi bisa seperti itu karena sihir Tuan. Nyi Jantur boleh disebut guru, tapi Bahadur, lebih guru daripada guru-guru, Jadi jangan khawatir Yang Mulia. Nyi Jantur tidak akan pernah tahu perubahan perangai pada Ramajagandhi karena sihir. Apalagi sihir saya, sihir India, India punya macam, Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak suka latihan saya dihentikan, Nyi Jantur. maafkan saya, Raden. Saya hanya bermaksud menyelamatkan pengawal yang jatuh dari kereta. Itu resiko latihan, Nyi Jantur. Itu memang... Ramajagandhi! Sudah, Ramajagandhi! Prajurit, bawa yang luka-luka ke tempat yang aman dan panggil Tabib Suliwa. Latihan ini harus segera dihentikan, Ramajagandhi. Tapi kenapa, Romo? Kenapa harus dihentikan? Kamu lihat? Lihat mereka. Lihat mereka. Selama ini, semua prajurit gladi tanding terluka parah seperti mereka itu. Dengar, Romo. Dengar dulu. Romo belum selesai bicara. Romo. Apa? Nanda malu kalau Romo marahin Nanda di depan umum. Pamit mundur. Pamit Bunda. Nanda! Hei, Ramajagandhi! Nanda! Apa Bunda? Apa yang dikatakan Ramandamu itu benar. Latihan itu membawa korban dan membahayakan dirimu sendiri, putraku. Bunda, kalau Romo tidak setuju dengan latihan yang Nanda lakukan, Nanda akan berlatih di luar kepatihan. Bila perlu di luar Malapati. Mohon sampaikan itu pada Romo, Bunda. Mohon pamit. Nanda! Dinda. Nanda! Dinda. Biarkan saja, Dinda. Memang Kanda yang salah. Tidak seharusnya Kanda menegurnya di depan umum. Tapi bukan itu masalahnya, Kanda. Putra kita memang benar-benar sudah berubah. Ramajagandhi kesurupan apa ya, Kakang Liwa? Sampai bisa berbuat seperti ini? Ini pasti pengaruh ilmu hitam, Ratri. Ayo, semuanya bawa ke ruang rawat. Nanti akan saya obati. Ayo semuanya, cepat. Ayo cepat, angkat. Ratri. Gusti Pati. Iya, Begawan. Ini. Kelihatannya Nyi Jantur punya pandangan. Oh, iya Nyi. Nyi Jantur, lihat sendiri kan? Bagaimana perkembangan yang terjadi pada Ramajagandhi. Ia mudah marah, gampang tersinggung. Dan kalau dia bicara, selalu dia menghindar. Ya, Gusti. Saya melihatnya, Gusti.
Apa mungkin ada pengaruh sihir Bahadur yang masuk ke dalam dirinya? Sayang sekali, saya hanya melihat sepintas, Gusti. Tapi mohon maaf, Gusti, boleh saya berbicara berdua dengannya? Tentu, Nyai. Bisa, Nyi Jantur bisa menemuinya. Iya, Gusti. Mari ke Kaputren. Iya. Iya. Patih Batik Madrim merasa bingung dengan perlakuan putranya. Ia heran kenapa seperti itu. Semua bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan Ramaja Gandhi? Seperti diketahui, putra Patih Batik Madrim telah disihir oleh Bahadur. Namun tokoh penting Malwapati sudah mengetahui hal ini. Namun tidak secara rinci, mereka semua sudah curiga atas perlakuan aneh yang ditunjukkan oleh Ramaja Gandhi selama ini. Di saat situasi genting seperti ini, Ki Hanubawa mengambil Ramaja Gandhi melalui meriam penyedotnya. Hal ini tanpa diketahui oleh tokoh Malwapati. Namun prajurit yang menjaga Ramaja Gandhi mengetahui hal tersebut. Ia segera mengabarkan kejadian ini kepada Patih Batik Madrim. Seketika itu Patih Malwapati tersebut mulai bingung. Bagaimana hal ini terjadi? Masalah satu belum selesai malah timbul masalah berikutnya. Di saat situasi bingung seperti ini, Patih Batik Madrim ingin mendatangi Ki Hanubawa ke Gunung Kelut. Namun Begawan Sidik Mulia melarangnya. Ia tetap berada di istana. Biarkan Nyi Jantur yang turun tangan mengatasi ini semua. Sementara itu, Sang Begawan meminta pertolongan kepada Resi Mahasura untuk membantu mengambil kembali Ramaja Gandhi dari Gunung Kelut. Tihan akan ikut mengejar mereka. Saya dan prajurit lewat darat, sementara Nyi Jantur lewat udara. Tidak. Gusti Patih tidak usah ikut campur dulu. Ini akan memancing perang besar nanti. Biarkan saja Nyi Jantur yang pergi. Nah, Nyi Jantur, silakan. Mohon restu, Gusti. Permisi. Dinda, Kanda harus menyusul. Kanda pamit. Jangan. Ada cara yang lebih tepat untuk merebut kembali Raden Ramaja Gandhi. Dengan cara apa, Begawan? Sang Maharesi Mahasura. Kita harus memohon pertolongannya. Iya. Sang Resi Mahasura. Resi Mahasura. Kurang ajar Bau Rekso. Berani-beraninya dia culik Ramaja Gandhi, Yang Mulia, beri saya beberapa orang prajurit. Akan saya rebut kembali Ramaja Gandhi dari tangan si maling berdebah itu. Baik. Tuan akan ditemani oleh Kakang Singa Mandala dan para prajuritnya. Kakang Singa Mandala, lakukan apa yang patut dilakukan. Baik, Dinda Prabu. Mari Tuan Bahadur. Ya, mari. Dasar lanun kamu Hanubawa. Awas! Hanubawa Tuan Singa Mandala. Apa yang harus kita lakukan? Langsung serang atau tunggu? Kita jangan gegabah. Kenapa? Ramaja Gandhi tidak terlihat di perahu yang mereka tumpangi itu. Kita harus lebih mendekat. Pesawat, naik! Bagaimana mungkin Ramaja Gandhinya bisa tidak ada? Iya, pada
Padahal kita tahu persis, Ki Hanubawa menyedot Ramaja Gandhi dengan meriam penyedot itu. Apa mungkin dia masuk ke dalam meriam itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin muat. Kalau begitu, hanya cermin sihir yang bisa memperlihatkannya. Cermin sihir, tolong tunjukkan di mana ram Ramaja Gandhi disembunyikan oleh Ki Hanubawa. Tunjukkan. Lihatlah. Di mana? Apa ini? Di mana ini? Hei! Lepaskan aku! Hei! Lepaskan aku! Bagaimana Tuan Singamandala? Tuan sudah tidak ragu-ragu lagi untuk menyerangkan. Kalau begitu, kita harus segera menyerang. Dan kalau mungkin, kita rebut meriam penyedotnya. Saya setuju, Maju! Serang dari dua arah! Cepat! Lepaskan panah! Kurang ajar! Setan alas! Ayo berputar! Lepaskan panah! Mana mereka? Tabrak mereka dengan perahu kita! Kalian baru belajar perang, sudah berani mencari mangsa. Tuan Badu, kelihatannya sihir Tuan yang harus menghadapi mereka. Ya, memang itu saya punya pikir, Cepat, cepat lakukan Tuan Badur. Ya. Cepat, cepat, jangan sampai kita kalah dengan mereka. Maaf Tuan. Ya, baik. Lihat itu Tuan Bahadur. Lihat Tuan. Lihat itu. Setan, Setan alas. Siapa lagi yang menyerang kita? Baru begitu saja, kalian sudah pelingsatan. Kakang, dia jantung Kakang. Ya. Cepat, arahkan meriam penyedot. Ramanya Gandhi bisa lepas dari meriam ini. Maafkan Kakang. Tapi bagaimana kalau dia menyihir kita, Kakang? Biar aku yang lebih... Iya. Hup, ya, mata Dewa Daru. Sebentar lagi tamatlah riwayat kalian. Kalian akan kujadikan tikus. Tikus kepala bau. Hanubawa, hentikan!
Gandhi ada dalam meriam itu, Tuan Bahadur. Ya, bagaimana ini? Kita harus selamatkan. Kita harus kejar. Calo, Ayo, kejar. Turun. Cepat. Kurang asam kamu Borekso. Selalu saja ikut campur. Hei, Borekso. Kamu bawa kemana? Nubawa, Nucara, dan Anusara. Kamu bawa kemana? Raden Ramaja Gandhi. Raden Ramaja Gandhi. Hei, Anubawa. Kamu, apakah Raden Ramaja Gandhi? Di mana? Aduh, kenapa aku teriak-teriak? Lebih baik kejar ke Gunung Kelut. Ayo, Lesung, ayo, kita ke Gunung Kelut. Ayo, cepat. Setelah Ki Hanubawa berhasil mengambil Ramaja Gandhi dari Malwapati, akhirnya Bahadur dan Singa Mandala bingung. Ia ingin mendapatkan kembali Ramaja Gandhi, namun keberadaan putra Patih Malwapati itu tiba-tiba menghilang. Di sisi lain, Nyi Jantur juga ikut mencari Ramaja Gandhi menuju Gunung Kelut. Di saat yang bersamaan, Soca Cendawa dan Gendrawani memanfaatkan situasi ini. Ia ingin Ramaja Gandhi berada di Istana Batu secepatnya. Namun hal tersebut bukan perkara yang mudah. Mereka harus melewati hadangan dari Nyi Jantur, Bahadur dan Ki Hanubawa itu sendiri. Dengan keahlian sihirnya, Soca Cendawa berusaha untuk mengelabuhi Bahadur dan Singa Mandala. Senjata sakti yang dimiliki oleh Ki Hanubawa itu telah jatuh ke suatu tempat, namun keberadaannya belum diketahui. Dengan demikian, Soca Cendawa melihat dari mangkuk saktinya. Dengan keahlian sihirnya yang mumpuni, Soca Cendawa berhasil menyembunyikan meriam sakti itu, sehingga Bahadur dan Singa Maruta tidak mengetahui keberadaan aslinya. Yang mereka temui itu adalah palsu. Jala Sutra. Bereskan. Sekarang tinggal bagaimana cara mengambil meriam itu. Iya, Bopo. Iya. Loh, Bopo, lihat. Mereka. Calo, Tuan. Aneh sekali, Tuan Bahadur. Tidak ada tanda-tanda meriam itu jatuh di sini. Iya. Perasaan jatuh di situ. Ya, di situ. Ya, di sekitar sini. Ayo, Tuan. Aneh. Aneh. Betul-betul aneh. Coba cermin sihir, Tuan. Coba periksa dengan cermin sihir, Tuan. Cermin sihir. Bagaimana ini? Bahadur memanggil cermin sihirnya, Bopo. Tenang, Gendrawani. Lihat saja. Om Bergene Leberele. Tunjukkan padaku. Tunjukkan di mana meriam penyedot itu berada. Tunjukkan. Kenapa ini? Kenapa ini? Hanya gumpalan cahaya yang muncul. Tidak ada gambarnya, Tuan. Tidak tahu. Kelihatannya hanya gumpalan cahaya saja. Apa artinya? Artinya kita tidak akan tahu di mana keberadaan meriam penyedot itu melalui cermin ini. Meriam di depan hidung saja kok tidak kelihatan. Iya, Bopo. Bopo, sekarang usir mereka, Bopo.
Saya tidak mau mereka berlama-lama di situ. Ya, jangan khawatir. Bobo akan segera mengusir mereka. Kenapa bisa begini? Tuan Badur, apa kata Adi Prabu Singamaruta? Kalau tahu kegagalan kita, akan kita taruh di mana muka kita? Tuan Singa Mandala, jangan putus asa. Cermin sihir saya boleh tidak mampu mengetahui di mana keberadaan meriam penyedot itu. Tapi Tuan harus tahu, cermin sihir saya ini akan mampu mengungkap siapa kira-kira yang membuat meriam penyedot itu hilang ataupun tidak terlihat oleh mata kita. Tuan Badur, kalau begitu cepat buktikan. Bopo, jangan terlambat. Gagalkan Bahadur memanfaatkan cermin sihirnya, Bopo. Iya. Baik. Cermin sihir, perlihatkan padaku siapa yang telah membuat meriam penyedot itu hilang. Lepas dari pencarianku, tunjukkan. Ayo, tunjukkan padaku. Bopo akan hajar Bahadur dari sini. Kenapa dari cermin bisa keluar manusia itu? Siapa sebenarnya mereka itu? Cermin sihir, ayo tunjukkan. Cepat, Bopo. Cegah cermin sihir itu. Baik. Kenapa bisa begini? Aku harus sihir kembali. Cermin sihir, tunjukkan. Tidak, ini pasti kesalahan cermin saya. Iya, mungkin saya lupa beri sajian, Tuan Singa Mandala, ayo kita tinggalkan mereka. Ayo cepat. Ya. Terima kasih, Bopo. Bopo benar-benar luar biasa. Terus sekarang? Saya akan berangkat bersama Jaga Alugoro, Bagas, dan Ligan untuk merebut meriam penyedot itu. Tidak, bukan kamu yang harus berangkat, tapi biar Jagal Alugoro dan para jago barumu yang berangkat. Balakosa dan Balangga. Kenapa harus mereka, Bopo? Nah, di sini mereka memperlihatkan pengabdiannya. Iya, Bopo. Di sisi lain, Prabu Angling Dharma merasa heran dengan kedatangan Begawan Sidik Mulia dan Resi Mahasura. Ia mempertanyakan ada apa ini semua kepada Pati Batik Madrim. Dijelaskanlah bahwasanya hal ini ada hubungannya dengan Ramaja Gandhi. Diceritakan kejadian yang sebenarnya. Pati Batik Madrim mengatakan kepada Prabu Angling Dharma bahwasanya Ramaja Gandhi direbut oleh kelompok Gunung Kelut. Mendengar perkataan Patih Malwapati itu, Prabu Angling Dharma merasa kesal.
Ia tak menyangka masalah apa yang membuat kelompok Gunung Kelut berbuat demikian dengan pihak Malwapati. Patih Batik Madrim mengatakan kepada Prabu Anglingdarma, bila hendak menyerang kelompok Gunung Kelut, maka akan sia-sia. Rama Jagandi tidak ada di sana. Mendengar pernyataan Batik Madrim, Prabu Anglingdarma merasa bingung. Ia kemudian menanyakan hal ini kepada Resi Mahasura. Guru Anglingdarma itu mengatakan, seharusnya Sang Prabu tak perlu mencabut hukuman kepada Rama Jagandi, biarkan hukuman tersebut habis dengan sendirinya. Kita tidak akan bisa menemukan Rama Jagandi di sana. Itu menurut Empu Masura. Guru, itu karena remaja Gandhi harus tetap menjalani hukuman selama setahun itu, anak Prabu. Hukuman dari Patih Batik Madrim yang anak Prabu cabut. Guru, apa kaitannya dengan hukuman 1 tahun pada remaja Gandhi yang saya cabut? Seharusnya hukuman itu tidak dicabut. Harus tetap berlaku. Tapi remaja Gandhi telah berjasa mengungkap penyalahgunaan payung hukum dan membongkar sindikat perdagangan wanita. Apa kedua jasa tersebut tidak bisa digunakan untuk memaafkan kesalahannya? Anak Prabu. Iya, Guru. Bisakah kita bicara di luar Stinggil? Barangkali lebih leluasa bicara tentang Raden Ramaja Gandhi. Kanda? Oh iya, Gusti Prabu, silakan. Kalau memang itu lebih baik, mari Sang Maharsi, kita bicara di Pranginan. Mohon yang hadir tetaplah di Stinggil. Kami tidak akan lama. Sendika Dawu, Gusti. Mari Sang Maharsi. Prabu Anglingdarma mengajak Resi Mahasura untuk berbicara empat mata di luar istana. Hal ini bertujuan agar permasalahan yang sedang dihadapi bisa terselesaikan secara cermat. Resi Mahasura mempertanyakan keputusan Prabu Anglingdarma mencabut hukuman kepada Rama Jagandi, karena hukuman tersebut diberikan oleh ayahnya sendiri. Dengan demikian, bila hukuman tersebut diakhiri maka sudah tidak sesuai dengan ketentuannya. Hukuman yang diberikan seorang ayah kepada anaknya bertujuan agar anak tersebut menjadi mandiri dan bisa berpola pikir yang positif. Inilah yang dimaksud oleh Resi Mahasura. Dengan demikian, hukuman yang diberikan Batik Madrim tidak perlu dicabut oleh Prabu Anglingdarma. Namun hal tersebut sudah terlambat, karena Rama Jagandi berada bersama kelompok Gunung Kelut. Perilaku yang ditunjukkan oleh Rama Jagandi sudah tidak sesuai apa yang diinginkan oleh Batik Madrim. Ia kerap membuat keputusan yang tak sesuai. Hal ini membuat semua orang merasa ada yang aneh. Resi Mahasura mempertanyakan keputusan Rama Jagandi meninggalkan gurunya Begawan Sidik Mulia saat latihan. Dari sinilah Resi Mahasura menilai bahwasanya Rama Jagandi masih terbawa hawa nafsunya sendiri. Membuat geger Malwapati. Iya. Bagaimana, Gusti? Apa yang harus kami lakukan? Seperti diketahui, permasalahan yang terjadi di Malwapati terkait karena Rama Jagandi ini adalah ulah dari penyihir sakti dari pusar angin. Ia adalah Bahadur. Bermula Bahadur merencanakan untuk menyerang Malwapati, namun dengan segala daya dan upaya, tetap gagal dan tak memberikan hasil yang diinginkan. Dari sinilah Bahadur berencana menyerang Malwapati, tapi tidak dengan cara langsung. Ia memanfaatkan Rama Jagandi sebagai target utama. Sesuatu yang tak kasat mata tetapi bisa menimbulkan efek yang luar biasa. Dari sinilah Bahadur berencana untuk menaklukkan Malwapati melalui caranya ini, namun hal tersebut tak sepenuhnya berhasil. Banyak para tokoh Malwapati mulai curiga atas tingkah laku yang ditunjukkan oleh Rama Jagandi selama ini, karena perilaku putra Batik Madrim itu tak seperti biasanya. Ia cenderung menuruti kemauan hatinya, mengabaikan apa yang seharusnya ia kerjakan. Bahkan Batik Madrim ayahnya sendiri ia tak menuruti perkataannya. Dari sinilah semua tokoh Malwapati mulai curiga atas perilaku Rama Jagandi. Dari negeri pusar angin, penyihir sakti Bahadur tertawa melihat kegaduhan yang menimpa Malwapati. Terlebih lagi kepada Patih Batik Madrim,
Ia merasa sangat senang akhirnya berhasil masuk ke Malwapati melalui Ramajagandhi. Namun hal ini tak berlangsung lama karena tokoh Malwapati sudah mulai curiga atas perilaku Ramajagandhi selama ini. Tak sampai di situ saja, Prabu Anglingdarma sangat menyesal. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Semuanya sudah terlanjur, keadaan sudah berlalu. Kini hanya memperbaiki situasi dan bagaimana caranya situasi seperti sedia kala. Kekuatan sihir Bahadur ini memang sangat sakti. Ia memang tak sanggup melawan Malwapati secara langsung. Namun ia menghadapi Malwapati secara tak kasat mata. Sehingga semua tidak ada yang mengira bahwasanya ialah di balik semua ini. Dengan demikian, berakhirlah episode Anglingdarma kali ini. Semoga Sobat G Kembar semua terhibur. Tetap jaga kesehatan selalu. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Semoga sahabat semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya, lancar segala urusannya dunia akhirat. Sampai jumpa di episode berikutnya.